Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Hampir tiap malam, aku mendengar kemerincing loncengnya. Siapakah dia? Apa hubungannya dengan aku? Asing. Itulah yang kurasakan saat ini. Aku memandang ranjang besi yang tertutup kelambu ini bersama lamunanku. Aku gadis kota yang terpaksa harus tinggal di desa dengan segala keheningannya. Orang bilang tidur itu mudah, tinggal pejamkan mata saja. Tapi nyatanya, bagiku ini sulit. Ditambah lagi, decitan suara bambu yang bergesekan dan gaungan suara binatang malam yang beradu, seakan menjadi backsound kengerian suasana malam ini. Meskipun hati sudah lelah, tapi mata tidak begitu. Ingin keluar kamar, tapi mau apa? Aku hanyalah orang baru di rumah ini. Tak mungkin seenaknya saja seperti di rumah sendiri. Aku rindu suasana rumahku, rindu hingar-bingar keadaan kota, yang meski malam hari tetap ramai dan sibuk. Berbeda sekali di sini. Bahkan setelah Isya, tak kutemukan suara anak-anak kecil yang bermain atau berlarian di depan rumah. Semua rumah ditutup dan lampu-lampu dipadamkan, seperti sudah siap menikmati sepanjang malam di dalam saja. Aku yang sedari kecil hidup di suasana kota menjadi suntuk dan malas dengan keadaan ini. Biasanya setelah Isya, aku dan teman-teman sekolah SMA-ku menongkrong di kafe, taman, atau bahkan rumah-rumah kawan hingga larut malam. Sungguh berkebalikan adanya. Sampai kapan aku bisa beradaptasi? Padahal sudah seminggu di sini. Ku coba lagi memejam. Sesaat kantukku mulai bisa larut, tapi tiba-tiba suara kemerincing lonceng membuyarkannya. Siapa yang bermain lonceng malam begini? Kurasa di rumah ini tak ada anak kecil, atau mungkin lonceng kuda atau sapi. Seingatku, nenek tak punya kuda dan kandang sapinya berada jauh di belakang rumah. Tak kuhiraukan. Ku coba kembali terlelap, tetapi rincingan suara lonceng semakin keras dan memekakan telinga. Ganggu aja. Siapa sih? Rutuku dalam hati sedari kesal. Ku coba beranjak dari kasur untuk mencari tahu. Ku sibak tirai kamar yang menutupi ranjang. Iya, kamarku masih seperti kamar orang dulu, dikelilingi tirai tipis agar tak diganggu nyamuk. Maklum, ini desa. Nyamuk di sini gigitannya lebih kuat dari vampir. Ku tarik pelan gagang pintu kamar. Perlahan, ku edarkan pandangan menelisik keadaan. Meski dengan cahaya remang-remang, aku bisa menemukan sosok wanita terduduk di lantai depan TV. Siapa dia? Ia memakai gaun tidur lusuh berwarna pink. Jelas itu bukan nenek. Dia terlihat sebaya denganku. Apa aku salah lihat? Siapa kamu? Tanyaku setengah berbisik, takut membangunkan nenek dan bude. Ia masih dengan posisi awal, diam, menunduk, dengan rambut menjuntai menutupi wajahnya. Melihat ia tak menggubris, aku mulai bergidik ngeri. Detik itu juga, hawa panas mulai menjalari tubuhku, memaksa bulu kuduk berdiri sendiri. Segera ku tarik kembali gagang pintu mencoba menutupnya. Tetapi seketika,
wanita itu menoleh kasar ke arahku. Aku tercekat, meneguk ludah yang menghalangi kerongkongan. Tangan dan kaki mulai gemetar tak tentu, seperti tak ada tenaga untuk bergerak. Kulihat dia mulai menyeret tubuhnya mendekat. Dengan tangannya ia beranjak. Kakiku semakin lemas, bibir hanya bisa mengatup tanpa suara. Kemerincing lonceng di kakinya semakin menderu. Aku benar-benar lemas, pucat, takut. Aku pun pingsan. Sinar mentari yang hangat membangunkanku. Aku terbangun dengan mengerjap-ngerjapkan mata karena silau. Jendela kamar sudah terbuka sempurna, memaksa cahaya pagi menerobos dinginnya kamarku. Kubangunkan tubuh dan duduk di atas kasur, memandang alam luar. Sudah bangun, Fah? Sapa nenek Jamilah sembari membawakan teh hangat di tangannya. Ia menaruhnya di meja rias sebelah ranjang, lalu duduk di samping kasurku. Ia memakai daster coklat dan jilbab instan sederhana. Meski berumur 60 tahun, ia terlihat cantik di sela kulit kuriputnya. Aku mencoba mengingat kembali kejadian semalam. Otakku berputar. Tadi subuh, nenek menemukanmu tertidur di depan pintu. Kamu kenapa? Tanya nenek seketika. Aku pingsan, Nek. Semalam aku mengalami kejadian aneh. Jelasku. Nenek terlihat mengernyit, ingin tahu. Aku seperti melihat seorang gadis di ruang tengah, Nek. Tambahku menjelaskan. Kulihat nenek sedikit melotot kaget. Apa mungkin kamu bermimpi? Mana ada gadis di rumah ini selain kamu, Diva? Aku pun menggeleng. Gambaran itu masih terlihat jelas di pikiranku. Mana mungkin aku bermimpi apalagi berimajinasi. Jelas aku pingsan di depan pintu semalam. Aku yakin ini nyata. Bu, Ibu, sini Bu. Suara serak wanita parubaya memanggil nenek. Ia adalah budeku, Bude Risma, kakak perempuan dari almarhum ayahku. Sudah setahun ini, beliau hanya berbaring di atas kasur, sebab serangan jantung yang mengakibatkan stroke. Suami dan anak-anaknya dengan tega meninggalkannya begitu saja. Dan kini hanya nenek tempatnya bernaung. Segera nenek Jamilah meninggalkanku menuju panggilan Bude. Sungguh sama nasibku kini dengan Bude Risma. Kami sendiri sebatang kara tanpa keluarga. Beruntung, kami masih punya nenek Jamilah yang masih sehat. Meski usianya sudah sepuh, tapi semangatnya begitu tinggi. Ayah dan ibuku mengalami kecelakaan 10 hari yang lalu sepulang dari syuting. Iya, ibuku adalah seorang aktris sinetron kejar tayang, dan ayahku manajernya. Mereka mengalami kejadian naas di jalan dekat rumah nenek. Entah apa yang terjadi. Menurut saksi mata, sebelum kecelakaan tunggal itu terjadi, terlihat ayah dan ibuku menjerit histeris menatap jalanan, hingga akhirnya mereka menabrak bahu jalan yang membuat mobilnya ringsek sempurna dan terbakar, menewaskan kedua orang tuaku saat itu juga. Karena aku anak tunggal dan tak punya sanak keluarga di kota, aku pun diboyong nenek ke desa ini untuk tinggal bersamanya dan Bude yang sedang sakit. Awalnya aku menolak, tapi tak ada pilihan. Akhirnya, aku setuju dan pasrah saja. Ku beranjak dari kasur dan mengikuti nenek ke kamar Bude Risma. Letak kamarnya bersebelahan dengan kamarku. Saat berada di depan pintu, sudah tercium aroma pesing menyelimuti. Aku sedikit mual, tapi ku tahan saja. Bude menatapku tersenyum. Maaf ya, Dev. Bude ngompol, kata Bude kepadaku. Terlihat nenek sedikit memukul kaki Bude yang dibersihkannya. Dev siapa? Ini Diva, Bude. Kataku menjelaskan. Kulirik nenek yang memandang Bude geram. Oh,
Iya, maaf Diva. Pikiran Bude akhir-akhir ini agak bingung. Sampai lupa sama ponakan sendiri. Jelasnya terbata-bata. Kulihat lagi nenek yang akhirnya tersenyum menyungging, seperti menutupi sesuatu. Kamu mandi dulu, Nduk. Hari ini kamu sudah mulai masuk sekolah. Nanti Leudin yang antar kamu, kata nenek sembari terus mengelap Bude. Iya nek, Diva siap-siap. Aku pun pergi untuk membersihkan diri. Leudin sudah menunggu di depan gazebo rumah. Sambil menghisap rokok, ia menantiku. Ia adalah tetangga kami. Umurnya sekitar 27 tahunan, masih bujang. Kulitnya sawo matang, lebih kehitaman. Tubuhnya tipis, jangkung, tapi otot-ototnya mengkal tak dipaksa. Seperti diasah oleh nasib. Maklum orang desa, sudah terbiasa hidup keras sejak kecil. Bentuk wajahnya pun terlihat keras dan tegas, tapi lumayan tampan. Dia adalah orang kepercayaan nenek yang mengatur segala pekerjaan di rumah nenek. Nenek Jamilah seorang peternak hewan. Ayam, bebek, sapi, dan kambing adalah hewan peliharaannya. Setiap hari, Leudin yang mendistribusikan segala kebutuhan nenek. Aku melangkah mendekatinya. Ia kaget saat aku sudah berdiri di depannya. Ia terperangah melihatku memakai seragam abu-abu. Rambutku yang sebahu tergerai tertiup angin pagi. Kusibahkan pelan dan menyelipkannya di sela telinga. Monggo, Lek, nanti terlambat, kataku membuyarkan lamunannya. Iya Neng, katanya seraya membuang puntung rokok lalu menginjaknya. Motor matic hitam segera diseretnya. Ia mendekat ke arahku dan mempersilahkan duduk. Ayo Neng. Kami menyusuri jalan desa dengan perlahan. Maklum, jalanannya tak semulus kota. Jika terlalu kasar, bisa-bisa kami tersungkur. Aku suka suasana pagi desa. Terlihat warga sibuk dengan segala aktivitasnya. Ada yang membawa cangkul, ada yang sudah membawa rumput tinggi-tinggi di sepeda ontanya. Banyak pula ibu-ibu yang membawa keranjang belanjaan. Tukang-tukang sayur tergeletak bersama ibu-ibu di pertigaan gang. Ada anak-anak yang berlarian di pinggir-pinggir sawah. Sungguh suasana yang menenangkan. Ditambah dinginnya udara alami yang tak pernah kurasakan saat aku di kota dulu. Orang-orangnya begitu ramah. Terlihat mulai kami berangkat sampai ke sekolah, Leudin tak hentinya disapa orang di sepanjang jalan. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum untuk membalas sapaan mereka. Sesampainya di sekolah, aku celingukan, bingung harus apa dan kemana. Leudin yang melihatku begitu, segera memanggil seorang gadis SMA. Ia melambaikan tangan, lalu mendekat. Kulihat nama sekolah di lengan kanannya. Kuduga dia murid sekolahan ini juga. Ia tak terlalu tinggi. Wajahnya bulat dengan pipi yang tembem. Apalagi dia berhijab, menambah kesan bulat sempurna, tapi menggemaskan. Melihat tingkahnya ia, terlihat lucu dan menyenangkan. Apa Lek? Tanyanya dengan logat centil. Ria, ini Diva, cucunya Nek Jamilah. Baru masuk hari ini. Tolong kamu anterin ya. Saya juga nggak tahu harus kemana soalnya, kata Leudin. Siap Lek, ayo. Ajaknya seraya menggandeng tanganku dan menyeretku masuk. Leudin melambaikan tangannya dan tersenyum pergi. Ia mengajakku menyusuri lorong sekolah yang lumayan panjang, hingga sampai di sebuah ruangan kami berhenti. Assalamualaikum, sapanya. Tak menunggu jawaban, ia mengajakku masuk. Di sana, para pengajar menatap kami berdua. Mohon maaf Pak, Bu, ini Diva, katanya anak baru. Ria memperkenalkanku. Oh iya, mari duduk.
Jawab seorang guru lelaki. Aku mulai ditanyai dan dicatat di sebuah buku. Setelah semua selesai, aku diajak Ria masuk kelas. Beruntung, aku menjadi teman sekelasnya. Jadi aku tak perlu canggung untuk bertemu orang baru lagi. Seketika, semua mata tertuju padaku. Hening sebentar. "Hei semua, ada anak baru nih, Diva namanya," kata Ria dengan centil. Ada yang berbisik ke temannya, "Dia bukannya anak Lisa Widya, pemain sinetron itu ya?" Langsung ku saut begitu saja. "Iya, dia almarhumah ibuku." Semua terlihat mengangguk, lalu kembali dengan keriuhan masing-masing. Ria menyeretku untuk duduk di bangku paling ujung. Ada seorang gadis yang menempelkan wajah di atas bangku. "Inayah, Diva, duduk di sini ya. Kamu kan sendirian," pinta Ria. Lalu ia pun mengangguk, mengangkat wajah, lalu menggeser tubuhnya menepi, mempersilahkanku. Aku duduk di sebelahnya. Seketika, wajahnya menegang menatapku. Ia bangun dan melihatku tajam. "Apa?" tanyaku seketika. "Aura mistismu kental," jawabnya aneh. Aku mengernyit. Ria yang duduk di depanku menoleh. "Udahlah In, anak baru jangan ditakut-takutin gitulah." Maksudnya?" tanyaku heran. "Kamu diikuti," jawabnya tegas. "Ah?" Aku melongo. Ria sedikit menepuk tangan Inayah yang masih di atas bangku. Jangan diterusin ih." Aku masih bingung, bergantian menatap keduanya. Inayah ini anak indigo, Fah. Bahkan warga sini sering minta pertolongan sama dia soal hal mistis. Aku mengangguk. Kulirik Inayah yang masih setia menatapku tajam. Aku jadi sedikit ngeri dan canggung. Wajahnya begitu tegas tapi manis. Ku buang pandangan menatap isi kelas. Lumayan bagus untuk sekolah pedesaan, meski tak semewah sekolahku dulu. Aku bersyukur bisa sekolah kembali. Ku edarkan pandang hingga mataku terhenti oleh dua bola mata yang menatapku sendu. Seorang cowok dengan dandanan ala boyband Korea. Rambutnya disisir menyamping dan dicat coklat. Berbeda sekali dengan yang lain. Terlihat nyentrik karena yang lain masih terlihat deso. Ia pun tersenyum. Aku membalas senyumannya, lalu mengangguk. Ku dengar tawa cekikikan di depanku. Ria terkikik di sana. "Dia Fahri, anak Pak Lurah. Nggak gampang loh dia sama cewek. Kayaknya kamu udah dikodein tuh." Lagi-lagi ia terkikik. Apaan sih?" jawabku sambil memutar bola mata malas. Sepulang sekolah, aku diajak pulang bareng Ria. Karena ternyata rumah kami tetanggaan. Hanya terpaut 4 rumah saja. Di jalan, kami berpapasan dengan Leudin. Dia segera berbelok karena melihatku dibonceng Ria. Kalau gitu, saya pamit ke toko ya, Neng Diva. Tolong bilang ke Nenek Jamilah," teriaknya di atas motor. Iya Lek," jawabku tak kalah kencang. Aku diturunkan Ria tepat di depan rumah. Di sana ada nenek yang menuntun Bude di atas kursi roda. Mereka menatapku. "Assalamualaikum." Salamku sembari mencium tangan nenek dan Bude bergantian. "Waalaikumsalam." "Udin mana?" tanya nenek. Pamit ke toko katanya, Nek," jawabku lugas. "Oh," jawabnya begitu saja. "Nanti sore bantuin nenek ambil telur di kandang ya, biar besok pagi bisa diantar Leudin," pintanya. Iya Nek, Diva masuk dulu ya." Isunku berpamit masuk. Sore ini aku menepati janji ke nenek untuk membantunya mengumpulkan telur ayam dan bebek. Sudah seminggu ini, aku mulai terbiasa.
Meski awalnya aku mual, muntah, maklum anak kota. Tak perlu lagi menunggu nenek dan Leudin. Aku sudah sigap dan cekatan. Tak terasa, waktu hampir surup senja. Sudah terkumpul 5 kerat telur di sana. Tinggal kerat terakhir. Aku masuk ke kandang yang letaknya paling ujung, bersebelahan dengan sesuatu ruangan tertutup. Biasanya, Leudin yang sampai ke sini, tapi kali ini aku ingin tahu juga suasana kandang nenek. Hingga aku memaksakan diri sampai ke sini. Ku ambil telur bebek yang masih hangat. Riuhan suara bebek menggema lucu. Aku senang karena pengalaman ini tak pernah kurasakan sebelumnya. Samar-samar di antara ocehan bebek, ku dengar lagi suara kemerincing lonceng. Aku terdiam mencoba menajamkan pendengaranku. Ku ikuti asal suara yang berujung di ruangan tertutup itu. Perlahan, aku pun mendekat. Lalu aku menempelkan telingaku di pintu yang mulai lapuk. Semakin jelas dan tajam terasa. Jantungku mulai berpacu antara penasaran dan takut. Tanganku mulai meraih handle pintu yang karatan. Hingga saat aku mulai mengayun, tiba-tiba suara nenek menghentikanku. "Diva, kamu ngapain di situ?" Aku membalik badan menatapnya. "Aku dengar suara lonceng, Nek, dari sini." Kutunjuk pintu itu. "Itu gudang, Duk. Gak ada siapa-siapa di sana. Ayo balik, sudah mau maghrib." Tapi..." Segera nenek mendekat dan menyahu tanganku. Tanpa jijik, ia menarik tanganku yang masih berlumuran tai bebek. Dengan terpaksa, aku menurutinya masuk ke rumah. Hari berganti petang. Aku benci malam hari. Tidak seindah pagi yang ramah dan ramai selalu seperti ini. Bahkan suara detik jam serasa cambuk bagiku. Aku memiringkan badan ke kanan lalu menutup diri dengan selimut. Lagi-lagi suara lonceng kaki itu mengagetkanku. Kututup telinga dan mencoba tak menghiraukan. Tapi sia-sia. Kurasakan suara itu semakin mendekat ke arahku. Meski angin malam dingin menyelimuti, tetapi tak bisa menahan luruhan keringat. Meski angin malam dingin menyelimuti, tetapi tak bisa menahan luruhan keringat yang terus mengucur. Degupan jantung layaknya genderang perang. Sekuat mungkin aku berusaha melawan ketakutan. Saat itu pula, samar-samar kulihat penampakan sosok gadis malam itu di balik tirai ranjang. Aku terdiam, hampir lupa caranya bernapas. Dengan kasar aku membuang napas berat dan mencoba bersuara. "Nek, nenek." Lirih aku memanggil. Bukan bermaksud berbisik, tapi lidah terasa keluh. Ingin ku beranjak, tapi tubuh begitu kaku. Perlahan sosok itu menyeret kakinya yang bergemerincing mendekat. Badanku gemetar tak karuan, mata terus terfokus padanya. Saat tinggal beberapa langkah, entah mendapat kekuatan dari mana, tiba-tiba aku bisa berteriak, "Nenek, Nek, tolong Nek." Suara langkah kaki berlari mendekat, lalu dengan kasar membuka paksa pintu kamar. Seketika itu pula, sosok itu pun menghilang. Nenek menyibak tirai ranjangku dan menemukanku meringuk menahan takut. Kulihat ia membawa sapu lidi kecil di tangannya. Mungkin jaga-jaga buat senjata, pikirku. Ada apa, Nduk?" tanya nenek cemas. "Gadis itu lagi, Nek. Dia datang lagi," kataku sambil menahan tangis. Segera nenek naik ke atas kasur dan merebahkan diri di sampingku. Ia mengelus rambutku pelan. "Sudah, tenang ya. Kamu tidur sekarang. Nenek temani kamu di sini." Aku pun mengangguk. Aku mulai merasakan ketenangan,
dan bisa terlelap dengan menggenggam tangan nenek sampai pagi tanpa ada lagi gangguan. Subuh aku dikagetkan suara teriakan Bude Risma dari kamar sebelah. Kulihat nenek sudah tak ada di sampingku, hanya meninggalkan sapu lidi di sisiku. "Bu, ibu," teriaknya lagi. Dengan setengah malas, aku berdiri menghampirinya. Kutemukan dia sudah terduduk di lantai. "Diva, tolong Bude," pintanya sembari merentangkan tangan. Kupapah dia berdiri dengan susah payah, karena kakinya yang lumpuh tak mampu menopang. "Bude ngapain? Kok sampai jatuh?" tanyaku saat sudah bisa melonjorkannya di atas kasur. "Tadi Bude diajak Devi. Tiba-tiba saja Bude melangkah dari kasur tanpa sadar," jawabnya. "Devi? Devi siapa?" tanyaku penasaran. Tiba-tiba nenek datang dari musola masih lengkap dengan mukena putihnya, membuatku berjingkat kaget. "Astagfirullah," teriakku. Nenek pun melotot. "Kamu ini kenapa? Lihat nenek kayak lihat setan aja," ujar nenek seketika. Kuelus dadaku dan membuang napas. Bude tertawa meledek. "Sudah, mandi sana, sholat, terus siap-siap sekolah," suruh nenek memaksa. Sebenarnya, aku masih menunggu jawaban dari Bude tentang Devi. Akan tetapi, mungkin belum tepat. Nanti pasti aku tanyakan kembali. Pagi ini seperti kemarin. Leudin sudah bersiap mengantarku ke tempat menuntut ilmu. Sebenarnya aku bisa bermotor sendiri. Dulu aku juga apa-apa sendiri. Tapi di sini nenek melarangku. Mungkin takut aku jadi suka keluyuran, atau mengapa aku juga tak tahu. Sesampainya di gedung pendidikan itu, Leudin segera berpamit. Aku pun mengangguk dan membiarkannya berlalu. Suara cempreng Ria seketika menyeruak. "Diva!" teriaknya di antara kerumunan siswa. Ia berlari kecil menghampiriku. "Tadi aku susul kamu ke rumah. Kamunya udah berangkat." Aku pun tersenyum. "Kamu kayak Tuan Putri aja. Ada bodyguardnya." "Itu Leudin," katanya meringis. Aku menyenggol bahunya sembari berdecak. Lalu kami berjalan menuju kelas. Di kelas, Inayah sudah ada di bangku seperti kemarin. Saat masuk, ia menatapku tajam. Lama-lama, aku bisa mati tegang ditatapnya seperti itu. Kata Ria, dia memang terkenal misterius, jarang tertawa, dan begitu dingin. Makanya, dia susah punya teman. Segera aku duduk dengan canggung di sebelahnya. "Masih diganggu?" tanyanya tiba-tiba. Aku meliriknya. Bagaimana mungkin ia tahu? Kubalas dengan anggukan. Bisa bantu nggak?" tanyaku berbalik. Ia pun mengangguk, lalu menggeleng. Apa maksudnya?" "Aku hanya bisa melihat dari sudut pandangmu saja, tak lebih. Kamu harus cari tahu sendiri masalahnya. Jika sudah, nanti aku bantu." Sekali lagi aku mengangguk. Ria pun menjawil lenganku. Aku menoleh padanya. Kulihat di tangannya ada secari kertas kecil. Ia memintaku mengambilnya dengan mengangkat dagunya. Lalu ku ambil segera dan membaca. "Nomor WA, please." Aku memandang Ria. Dia menoleh ke kiri untuk menunjukkan. Kuikuti bola matanya yang tertuju pada Fahri. Dia tersenyum dan melambai di sana. Aku mendesam menahan tawa. Segera, Ria memberikanku ballpoint, tapi aku ragu. "Ayolah," paksa Ria sembari menyelipkan ballpoint itu di tanganku. Kuikuti saja, lalu menuliskan 12 digit milikku. Ria pun berdiri girang,
lalu secepat kilat memberikannya pada Fahri. Tiba-tiba, hatiku berasa tak karuan. Entah ini perasaan apa. Yang ku tahu, bibirku melengkungkan senyuman terindah kala Fahri memandangku dari sana. Ia mengucap 2 buah kata yang bisa ku baca lewat bibirnya. Terima kasih. Sepulang sekolah, aku merebahkan diri di kasur, mengingat kejadian tadi pagi. Tak terasa, itu membuatku senyum-senyum sendiri. Aku merasakan panas di sekitar pipiku. Ku beranjak duduk di kursi rias, memandang wajahku yang pink merona lewat pantulan cermin. Ku pangku pipiku dengan kedua tangan. Aku terbahak sendiri. Ini benar-benar lucu. Lalu ponselku pun bergetar. Ku baca di layar, ada nomor tak tersimpan. Ku usap benda pipi itu, lalu membuka pesan yang masuk. Ternyata ada pesan dari Fahri untuk menyimpan nomornya. Aku membaca sambil kegirangan. Kulihat lagi wajahku di cermin, semakin memerah. Oh Tuhan, inikah cinta? Ku tutup mataku dengan kedua tangan menahan malu. Saat ku buka telapak tangan ini, seketika aku terperanjat kaget melihat penampakan gadis itu lagi di belakangku. Napasku tercekat. Sontak aku menoleh ke belakang memastikan tak ada siapa-siapa. Kuputar lagi wajahku di cermin. Tidak, dia masih ada. Dengan gemetar, ku ulangi lagi menoleh ke belakang perlahan, dan sekali lagi nihil. Rasanya aku tak mau lagi memandang cermin. Aku memejam menahan takut. Tiba-tiba ku rasakan bahuku disentuh sebuah tangan. Aku semakin mempererat pejaman mata. Napas mulai memburu, tak tentu. Diva, ditunggu Leudin di belakang. Suara nenek membuat ritme napas teratur kembali. Aku pun membuka mata dengan lega. Iya nek, sebentar lagi. Jawabku memandangnya tajam, berharap ia tak berubah menjadi gadis itu. Nenek pun melirikku dengan pandangan heran. Ku balas dengan meringis saja. Hari ini, buah-buah nenek di kebun belakang mau diborong sama tengkulak buah. Ada mangga, jambu, dan belimbing. Pagi tadi, aku sudah dipesan nenek untuk membantu Leudin mencatat dan mentotal. Karena kata nenek, dia lemah soal hitung-hitungan. Maklum, dia hanya tamatan SD. Seringkali salah hitung yang kadang membuat nenek kebingungan. Namun, nenek tak pernah mempermasalahkannya. Karena bagi nenek, kebun buah ini bukan prioritas utamanya. Hanya sekedar keberuntungan saja, tumbuh dengan sendirinya. Setelah selesai, kami duduk di amben, kursi panjang dari bambu. Nenek menuntun tengkulak itu ke depan, meninggalkan kami berdua. Leudin mengibas-ngibaskan topi campingnya di sampingku. Kulihat peluhnya menetes bercucuran. Jelas saja, karena siang ini begitu terik dan Leudin habis memanjat sampai ke pucuk pohon yang panas. Aku menuangkan es teh yang sudah disediakan nenek di pucuk amben. Kusodorkan segelas kepadanya. Tiba-tiba, ia menatapku sendu. Caping yang dipegangnya terlepas ke tanah. Ia mendekat perlahan, lalu memandangku seperti penuh rindu. Devi. Seketika, ia memelukku erat. Aku terdiam sesaat, lalu kudorong kasar dadanya yang menempel. Le, kurang ajar sampean. Ia menggeleng, seperti tersadar, lalu kaget. Buru-buru, ia meminta maaf. Maaf Neng, aku gak sadar. Ia menunduk menahan malu, lalu bersiap berdiri. Tunggu, Devi itu siapa, Le? Dari kemarin, Budi Risma juga panggil nama itu. Leudin terlihat selingukan.
seperti bingung harus menjawab apa. "Jawab, Lek," tanyaku kembali. Lagi-lagi, nenek datang di waktu yang tidak tepat. Aku menghela nafas kesal. Ada apa ini?" tanyanya saat melihatku emosi. Enggak, Nek." Aku pun menggeleng, lalu pergi meninggalkan mereka. Perlahan aku beranjak. Sesaat, ku dengar obrolan mereka di belakang. Nenek seperti memarahi Leudin. Ingin aku menoleh, tapi takut membuat nenek semakin marah. Tak kuhiraukan dan lurus masuk ke rumah. Saat melewati kamar Bude, aku tertegun melihat Bude berdiri menatap cermin. Kulihat ia sedang menyisir rambutnya pelan. Apa aku tidak salah lihat? Aku mendekat ke depan pintu. Bude udah bisa berdiri. Alhamdulillah," kataku sumringah. Tapi ia tak menggubrisku. Bude, sejak kapan Bude bisa berdiri?" Ia masih terdiam dan terus menyisir rambutnya di depan cermin. Aku mulai merasa aneh. Kutolehkan wajah sedikit miring untuk melihat wajah Bude di pantulan cermin. Astaga, itu bukan Bude. Kakiku mulai lemas dan ketakutan berkecamuk. Kulihat gadis itu lagi. Ingin kufokuskan mata untuk melihat wajahnya agar tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi aku terlalu gemetar. Tanganku memegang daun pintu untuk menjaga keseimbangan. Kakiku semakin lemas, tak kuat menopang berat badan sendiri. Aku terkulai lemas di depan pintu. "Diva." Panggilan itu menyadarkanku. Ku dengar itu, suara Bude Risma. Ku toleh lagi ke depan cermin, tak ada. "Kamu kenapa sih, Fa?" panggilnya lagi. Sekarang, aku bisa mendengar asal suara itu. Dia Bude yang asli, masih berbaring di atas ranjang. Aku mencoba menstabilkan napas, kemudian bergegas berdiri mendekati Bude. Tadi, aku melihat Bude di situ," kataku sambil menunjuk depan cermin. "Kamu ini ada-ada aja. Gak mungkin lah Bude bisa," jawabnya heran. Tak menyia-nyiakan kesempatan, aku pun bertanya padanya. "Bude, sebenarnya Devi itu siapa sih?" Ia terlihat kaget sejenak, lalu aku pun tersenyum. "Orang tuamu dulu gak pernah cerita tentang Devi." Aku pun mengangkat alis, lalu Bude meneruskan. "Dia keponakan Bude juga, kesayanganku." "Ah, maksudnya?" "Maaf Diva, Bude belum bisa cerita banyak. Mungkin kalau waktunya sudah tepat, nenek yang akan memberitahumu." Sebenarnya, aku masih penasaran dengan jawabannya. Tetapi aku tak bisa memaksa. Mungkin benar kata Bude, waktu yang akan menjawab. Aku harus lebih bersabar. Hari Minggu pun tiba. Pagi buta, aku sudah terbangun dengan perasaan gembira. Karena semalam, Ria mengirim pesan jika hari ini akan datang ke rumah bersama Fahri untuk rujakan. Kemarin, aku memang sempat memfoto mangga muda dan belimbing ranum, lalu kukirimkan pada kontak Ria. Lalu dia pun membalas dengan emotikon ngiler. Beberapa menit kemudian, ia mengirimkan screenshot obrolannya dengan Fahri yang berencana untuk bermain ke rumah. Aku pun girang bukan main, tetapi berusaha sok jaim. Ku balas chat Ria dengan emotikon marah. Dia lalu mengirimkan stiker terbahak. Selesai mandi, aku bersiap ke warung depan rumah. "Mau kemana pagi begini?" tanya nenek heran sambil membawa gagang sapu. Ke warung Mbok Yati, Nek.
mau beli bahan buat rujakan. Nanti teman Diva mau ke sini. Nenek mengangguk saja. Kalau rujakan di belakang saja, biar nggak perlu ngepel rumah, sarannya padaku. Iya nek, sekalian nanti ambil mangga muda yang masih di pohon. Anak perempuan, jangan banyak tingkah, pakai galah saja. Suruhnya galak. Lalu aku terkekeh. Enggak lah nek, ada Fahri kok, nanti biar dia yang memanjat. Oh alah, ya udah. Pungkasnya lalu meneruskan kegiatannya menyapu rumah. Segala yang dibutuhkan sudah kupersiapkan tanpa kurang. Tinggal menunggu jam saja. Di depan gazebo rumah, berkali-kali aku melirik ponsel, menanti Ria menelpon. Tak sabar rasanya bertemu pujaan hati. Beberapa menit kemudian, samarku dengar deru knalpot mendekat. Aku mulai sumringah. Namun, seketika wajahku menampilkan guratan sedih tatkala menemukan Ria dibonceng oleh Fahri. Entah hatiku terasa tergores begitu saja. Perih. Ria yang centil segera turun dari motor menggodaku. Maaf ya, pinjam bentar doang abangnya. Aku malu. Ternyata Ria bisa membaca isi otakku. Apaan sih? Jawabku manyun. Segera Ria memegang kedua bahuku, menatapku dengan pandangan mengiris. Aku pun mengendikkan bahu. Lihat tuh, pipi udah kayak tomat aja. Ranum banget. Rayunya lagi. Aku tergelak, tapi secepatnya menutup mulut saat Fahri menatapku. Tangkap nih, seru Fahri dari atas pohon. Dengan sigap, aku menangkapnya. Berkali berulang hingga terkumpul banyak belimbing. Udah banyak, Ri. Gantian mangga. Teriakku dari bawah. Ria sedang sibuk membuat bumbu rujak. Kulihat cabainya menggoda. Aku mulai menelan ludah. Dengan lihai, ia menekan dan memutar gagang ulek. Dijilatnya sedikit. Kulirik, ia memonyongkan bibirnya, lalu mengibasnya. Fahri pun turun dari pohon belimbing, lalu dengan cepat merangkak ke pohon mangga. Aku terkesima, ada kayak Sun Gokong saja. Aku pikir anak Pak Lurah biasanya anti kotor-kotor, ternyata dia berbeda. Ria pun datang, ikut menanti di bawah pohon. Aduh, pedes Fah, sumpah, katanya sembari menjulurkan lidah. Woi, tangkep nih. Lalu Fahri melempar tanda aba-aba hingga mangga meluncur agak jauh. Kami berlari mengikutinya. Mangga itu terhenti tepat di depan sebuah gundukan tanah. Aku dan Ria melongo, saling berpandangan. Di sudut atas dan bawahnya tertancap nisan yang masih baru. Terlihat pula bunga-bunga yang telah kering di atas gundukan tanah itu. Ria menggenggam tanganku takut. Raut mukanya yang biasa centil dan ngeselin tiba-tiba kecut dan mengkerut. Makam siapa, Fah? Tanyanya berbisik. Aku pun menggeleng. Lama banget sih, teriak Fahri dari atas pohon. Segera kuseret Ria pergi menjauh. Dalam teriakanku, ia masih menoleh ke makam itu berulang kali, sembari meringis ketakutan. Kutuntun dia duduk di atas amben. Kulihat tangannya gemeteran. Sudah, lupakan, bentakku setengah berbisik. Ia mengangguk, lalu menyahut gelas di sampingnya, meneguk segelas air dengan kilat. Acara rujakan yang kuharap menjadi jalan untuk lebih dekat dengan Fahri menjadi kacau, karena Ria terus-menerus tegang. Berkali kuucapkan candaan hanya membuatnya tersenyum kecut saja. Kulihat Fahri jadi ikut begitu, canggung dan tak asik. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pulang saja.
Aku tak bisa menahan, meski rasa ingin terus bersama. Maaf ya, Fah. Hari ini jadi gak seru. Mungkin lain kali saja, ucap pria sembari bersiap menyelipkan tas selempangnya. Aku pun mengangguk saja sambil tersenyum. Kupandang Ria yang memegang bahu Fahri di atas motor. Maklum, dia pendek, jadi agak kesulitan untuk naik. Aku iri, mengapa bukan aku yang di sana? Aku ingin dekat dengan jarak tanpa sekat seperti itu. Bahkan kubayangkan memeluk dada bidang Fahri dari belakang. Hanya bisa mimpi. Kubiarkan motor itu menjauh dan hilang dari pandanganku. Sore harinya seperti biasa. Aku membantu nenek mengumpulkan telur hewan unggasnya. Leudin sedang mengaduk makanan unggas di depan kandang, di bawah pohon bambu yang berderet rapi dan sejuk. Aku mendekatinya. "Lek, tadi aku gak sengaja masuk lebih jauh ke kebun mangga nenek. Di sana aku menemukan kuburan. Punya siapa, Lek?" Seketika ia menoleh dan melotot memandangku. Tangannya yang tadi memutar terhenti begitu saja. Kulihat ia menelan ludah. Mungkin Neng Diva salah lihat kali. Candanya mengada-ada. Aku menggeleng. Nggak mungkin lah. Orang Ria aja sampai ketakutan. Ia mulai celingukan. "Kok tadi aku nggak diajak sih, Neng? Aku kan juga pengen. Dari kemarin cuman bisa ngiler metik buah." Jawabnya mengalihkan obrolan. Aku tahu ia menyembunyikan sesuatu. Aku tidak bisa memaksa. Harus lembut lagi sepertinya. "Lek, maaf. Aku nggak maksa. Kapanpun, kalau Lek Udin siap, tolong beritahu aku ya. Hampir tiap hari aku ada yang gangguin. Dan aku tahu itu pasti ada hubungannya dengan kuburan dan gadis yang bernama Devi itu. Aku cuma ingin tahu apa hubungannya denganku. Kenapa aku diteror? Apa Leudin nggak kasihan sama aku? Bisa-bisa aku mati konyol karena penasaran." Kembali ia terhenti dari aktivitasnya, seperti memikirkan rangkaian kata yang akan dilontarkan. Dia Devi, salah satu anggota keluarga ini, gadis yang aku cintai." Matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa dia dikubur di belakang kebun?" Tanyaku penasaran. Ia pun menggeleng. "Karena Nenek Jamilah memang sengaja menyembunyikannya." Alisku terangkat. Aku pun bingung. Sudahlah, Neng. Maaf, aku gak bisa meneruskan cerita ini. Takut dimarahin sama nenek." Aku pun sedikit lega karena mulai ada secercah harapan yang akan terungkap. Semoga segera kutemukan kejelasan yang lebih pasti. Aku pun meninggalkan Leudin yang mulai termenung akibat pertanyaanku tadi. Aku tahu ada penyesalan dalam hatinya. Namun entah apa. Malam ini aku tidur bersama nenek. Mungkin akan selamanya. Tidak. Sebelum jadi istri orang maksudnya. Aku sudah gak mau tidur sendiri. Gak mau didatengin lagi sama gadis itu. Seperti biasa, nenek tidur sembari membawa sapu lidi kecil di sampingnya. Mungkin buat jaga-jaga bila ada tikus. Aku pun tertidur dengan lelap. Tapi di sepertiga malam, aku terbangun karena mendengar suara nenek beriringan dengan suara kemerincing lonceng itu lagi. Aku meliriknya di sampingku, tak ada. Di balik lambu, kulihat nenek berbicara dengan nada agak geram. Ia mengangkat sapu lidinya seperti bersiap memukul. Aku memicingkan mata, mencoba mempertajam penglihatan. Gadis itu tertunduk di depan nenek dengan lesu.
lalu seketika menghilang saat nenek akan memukul. Nenek berbalik dengan akan membuka kelambu. Segera ku pejamkan mata kembali, pura-pura masih terlelap. Meski detak jantung berdetak tak karuan, aku mencoba setenang mungkin. Dengan hati-hati, ia naik ke atas ranjang. Mungkin takut bila membangunkanku. Ia terdiam sesaat, sepertinya sedang memandangku, tetapi aku tak berani membuka mata. Kurasakan kepalanya sudah berada di bantal, lalu memutar badan menghadap ke lambu. Ku buka mataku, sedikit membuang napas kesal di belakang punggungnya. Apa maksud semua ini? Paginya ku ceritakan sedikit yang aku ketahui kepada Inayah. Ia mulai angguk-angguk. Apa kamu bisa cari suatu barang milik dia? Aku bisa membaca peristiwa seseorang lewat barang yang dia punya. Aku mulai berpikir, mungkin Leudin bisa membantu. Nanti aku coba ya. Suara tengil Ria membuyarkan obrolan kami. Hai, bahas apa nih? Ikutan dong, kata Ria. Bahas kuburan, jawabku sekenanya, membuat ia beringsut takut. Diva, udah dong. Semalam aku sampai gak bisa tidur loh. Malah aku ngimpi kamu jadi dua. Ngeri pokoknya. Teriaknya dengan nada manja. Kulihat jidatnya Inayah sedikit berkerut. Jangan-jangan, kata Inayah menggantung. Apa? Tanyaku dan Ria bebarengan. Aku gak mau menebak-nebak. Kamu lakuin aja apa yang aku minta tadi. Biar semua jelas. Aku mengangguk pasti. Malam ini desa ini punya hajat. Semua merasakan pesta besar kali ini. Di jalan menuju balai desa, sudah banyak sekali pedagang yang menggelar dagangannya. Ada banyak sekali macam makanan, baju, peralatan rumah, dan sebagainya. Riuh, ramai, dan penuh sesak. Lampu warna-warni menghiasi jalanan. Tak lupa, musik koplo mengalun-alun meramaikan suasana. Di pendopo balai desa sudah terpampang layar putih raksasa. Malam ini akan ada pertunjukan wayang semalam suntuk. Meski aku tak pernah menyaksikan, tapi aku bersemangat ingin tahu. Selama ini, aku hanya mengetahui kisah wayang lewat tulisan dan cerita saja. Jadi ini pengalaman pertamaku. Aku, Ria, dan Fahri sudah janjian mau nonton bareng. Ria sudah berjanji bakal bikin aku lebih dekat dengannya. Katanya sebagai ganti hari kemarin itu. Aku tersipu. Fahri mengajak kami duduk di bangku paling atas. Iya, sengaja bangku ditata menurun ke bawah, layaknya gedung bioskop, agar semua bisa menikmati tanpa perlu takut tak kelihatan. Fahri memilih bangku pojok yang jarang dipilih orang, karena semua memilih berdesakan di bangku paling depan. Mungkin ingin suasana lebih privat denganku. Makin deg-degan. Fahri dan Ria berpamit saat Pak Lurah, ayah Fahri, memberikan sedikit pidato. Katanya, mereka mau beli cemilan dan minuman karena acaranya bakal lama. Aku mengangguk, memandang Pak Lurah yang didampingi wanita cantik di sebelahnya. Mungkin itu Bu Lurah. Dilihat dari setelan batiknya yang digunakan couple keduanya. Rambutnya diikat ke atas menyerupai sanggul kecil, dan jambulnya tinggi menjulang cetar. Ayahnya gagah dengan kumis agak tebal melingkari bibir. Kulihat Fahri lebih mirip dengan perawakan ibunya, hidung mancung dan bibir tipis. Beda dengan bibir Pak Lurah yang agak tebal. Entah apa yang disampaikan beliau, aku agak malas dengan basa-basi. Tiba-tiba, angin berembus dingin menerpaku. Sepertinya angin itu datang dari pohon beringin raksasa di pojok kiriku beberapa meter. Aku menoleh. Seketika, aku berjingkat melihat penampakan gadis itu duduk di pojok,
masih menggunakan gaun tidur lusuh yang sama. Bulu kuduk seperti tersetrum, berdiri dengan sendirinya. Aku mencoba tegar melawan ketakutanku, memfokuskan pandangan padanya. Karena aku ingin melihat siapa dia sebenarnya. Meski dikelilingi ratusan orang mengitari pendopo, aku merasa sendiri di sini, menatap penampakan itu dalam pandanganku saja. Perlahan, ia menolehkan wajah, mempercepat laju jantungku. Kedua telapak tanganku telah basah oleh keringat. Ingin teriak, tapi sayang, aku harus sedikit menahan. Detik itu juga, kutemukan wajahnya menatapku. Apa aku tidak salah lihat? Aku merasa bercermin memandangnya. Itu wajahku kan? Jadi, selama ini aku dihantui oleh diriku sendiri. Apa aku berhalusinasi? Aku semakin melongo dibuatnya. Tiba-tiba, tatapan matanya penuh amarah, seperti bersiap menerkamku. Tubuhku bergetar hebat. Aku juga siap untuk melompat. Seketika itu juga, dengan kilat, dia berlari kencang ke arahku. Tenaga yang kusiapkan untuk meloncat ternyata percuma. Aku hanya bisa menganga tanpa bersuara. Bagaimana ini? Inayah datang tepat saat sosok itu hampir menabrakku. Merentangkan telapak tangan kanannya ke arah gadis itu. Seketika, penampakan itu hilang terpental begitu saja. Kamu sudah tahu kan? Kata Inayah sembari duduk. Aku menjawab dengan bibir yang masih bergetar. Iya, aku yakin sekarang. Dia kembaranmu. Jawabnya yang malah membuat kepalaku semakin pening. Bagaimana bisa? Kenapa selama ini keluargaku menyembunyikannya dariku? Rentetan pertanyaan semakin mengaum dalam otakku. Yang ku tahu selama ini, aku adalah anak tunggal tanpa saudara. Itu yang jadi PR-mu. Segera cari tahu sebelum terlambat, suruhnya padaku. Aku memegang kepalaku sendiri, mendengus kesal tanpa arti. Entah ini sulit kuterima. Ria dan Fahri datang dengan seplastik besar bawaan. Aku sampai heran siapa yang bakalan makan. Ria menempatkan diri di sebelah Inayah, dan Fahri tentu di sebelahku. Ketakutanku hilang begitu saja saat mata kami bertemu. Inilah waktuku. Duduk berdua, tanpa sekat yang aku impikan jadi kenyataan. Pertunjukan wayang sudah dimulai. Tetapi aku tak fokus dengan apa yang terpampang. Hatiku terus saja berbunga saat diam-diam Fahri mencuri pandang padaku. Aku berlagak tak tahu saja, sembari sok-sokan menikmati pergelatan. Padahal, aku sama sekali gak ngerti jalan ceritanya. Mata coklat ini membuatku semakin tenggelam dalam lelehan cintanya. Sesekali di sampingku, Inayah menyodorkan cemilan. Aku hanya mencomot beberapa. Gengsi bila dilihat Fahri rakus. Beberapa kali pula, ku berikan cemilan itu pada Fahri. Ia hanya menerimanya, tanpa memakan satupun. Hanya menyedot minuman dari gelas plastik dengan rasa kopi. Semakin lama aku mulai tak nyaman, bukan karena Fahri, tapi bosan dengan apa yang disuguhkan. Entah mungkin aku anak kota, lebih suka bersinggerak-singgerak menonton konser band daripada diam semalam suntuk seperti ini. Berkali-kali gelakan tawa orang-orang menyeruak. Inayah dan Ria pun begitu. Mereka terpingkal tak karuan. Aku bingung apa yang membuat lucu. Aku hanya sedikit ikut tertawa, seakan larut dalam suasana. Padahal benar-benar gak ngerti apa yang mereka tertawakan. Di sela riuhan dan tepuk tangan penonton, tiba-tiba tangan Fahri memegang tanganku. Aku menoleh padanya.
Ia tersenyum memandangku sendu. Ia meremasnya membuat darahku berdesir hangat. Aku menggigit bibir sendiri, mencoba menahan pergolakan hati. Di sebelah Fahri yang tadi kosong, kulihat sosok kembaranku lagi memandang kami dengan geram, seperti tak suka bila kami bersama. Seketika, ku balas remasan tangan Fahri, bukan karena cinta, tetapi ketakutan yang kutahan. Aku menolehkan wajah ke Inaya di samping. Ia mengangkat dagu, seolah bertanya. Ku tolehkan lagi wajahku di samping Fahri, ingin menunjukkan pada Inaya, tapi tak ada. Kembali Inaya menghadap depan, tak memerdulikanku. Fahri yang tahu aku celingukan, segera merapat ke tubuhku. Ia merangkul bahuku dari belakang, membuatku risih. "Kamu takut apa? Kan ada aku di sini," katanya sembari mendekatkan bibirnya di telingaku. Aku sedikit menggeser menjaga jarak. Ia malah terus menabrakku. "Diva, geser sedikit tutur Inaya yang kupepet. Tangan Fahri semakin liar, mengelus dan menyibakkan rambut lurusku yang sebahu. Aku tak tahan lagi. Aku tidak mau diseperti itu kan. Aku berdiri. Seketika itu, kedua gadis di sampingku menatap. Mau kemana?" tanya Ria. "Pulang, aku ngantuk," celetukku kasar, lalu mengendap-endap di antara kerumunan penonton untuk pergi. Aku tahu Fahri mengikutiku. Aku semakin terburu-buru berlari. "Diva, tunggu!" teriakan mereka. Sebenarnya aku malas, tapi aku tak mau jadi sorotan penonton. Akhirnya, ku pelankan laju kakiku. Saat sudah agak jauh dari balai desa dan hilang dari pandangan orang-orang, aku mulai mensejajarkan langkahku dengan Fahri. Aku minta maaf ya, Fah. Aku terlalu lancang padamu," pintanya memelas. "Iya, aku maafkan. Asal jangan diulangi lagi," kataku memutus kesal. Ia pun mengangguk tersenyum. "Aku antar kamu pulang ya," kata Fahri. Aku pun sedikit mikir, namun membalasnya dengan anggukan saja, karena sudah malas sama dia. Lagian, bila aku pulang sendiri agak serem. Rumah nenek agak jauh dari sini. Mana mungkin aku berjalan kaki. Bisa-bisa aku dibegal sama orang. Aku pun diboncengnya dengan motor ninja merah. Agak risih sebenarnya, karena terpaksa kami harus berdekatan kembali. Entah, rasa kagumku pada Fahri hilang begitu saja, hanya karena perlakuannya padaku tadi. Di tengah perjalanan, kami melewati rumahnya. Ia menunjukkannya padaku. Rumah mewah dan besar lantai 2. Jelas saja, rumah Pak Lurah. Aku juga tak tahu pastinya kekayaannya itu dari mana. Yang ku tahu, ia orang paling kaya di kampung ini. Rupanya, jarak rumah kami tak begitu jauh. Selang beberapa rumah, aku sudah selamat sampai di kediaman. Kuucapkan terima kasih padanya. Sembari melambaikan tangan, ia membelokkan motor perlahan. Sebenarnya aku masih menginginkannya, melihat gayanya di atas motor dengan jaket jin biru muda dan sepatu putih itu. Apalagi rambutnya yang berponi gemas ala opa-opa Korea, membuatku kembali meleleh. Lamunanku buyar, tatkala motor itu menjauh, membawa boncengan sesosok gadis itu lagi. Aku terkejut, ingin rasa memanggil Fahri, tapi ia sudah terlalu jauh. Semoga saja tak terjadi apa-apa padanya. Pagi ini, tak biasanya Ria dan Inaya datang terlambat. Mungkin akibat semalam suntuk begadang nonton wayang. Bahkan hingga bel menggema, tak jua ku temukan batang hidung mereka. Sepi rasanya. Ku nikmati saja hari ini dengan kesendirianku. Waktu istirahat tiba.
tak membuatku beranjak meninggalkan kenyamanan diri ini. Aku sudah dalam posisi nikmat tenggelam dalam kesepian. Meski kerongkongan terasa kering, rasanya aku malas berkutik. Ku selonjorkan kaki di bangku Inayah yang kosong, lalu sedikit menengadah dengan bantuan punggung kursi. Terasa nyaman sendiri. Aku terpejam. Aku tersentak kaget saat kakiku terasa dingin seperti tersentuh es. Aku berjingkat. Fahri tergeletak di sana. Kaget ya? Ucapnya seraya menempelkan plastik es teh di kakiku. Kuturunkan kaki dari bangku. Fahri mendudukinya. Maaf ya, ini. Ia menyodorkan plastik es teh di tangannya. Kuterima dengan mesem. Langsung kuseruput begitu saja. Dingin dan manis. Semanis cintanya padaku. Aku masih meneguk es teh, dan Fahri menatapku dengan mata coklat indahnya. Aku mulai tersipu. Rasanya jantung ini hampir copot saat ia menopang wajahnya dengan tangan yang ditempelkannya pada bangku. Badannya menghadap ke arahku, lalu lebih fokus menusukkan tatapannya itu. Aku terbatuk. Ia cemas, lalu merangkul bahuku dan menepuknya pelan. Kulihat, tak ada seorang siswa pun di dalam kelas. Aku mulai sedikit takut mengingat kejadian tadi malam. Lalu aku menggeser tubuh merapat ke tembok, membuang pandangan, tak berani lagi menatapnya. Ia terlihat tersenyum nakal. Aku tak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Makasih ya. Semalam benar-benar indah. Tak akan pernah kulupakan. Ucapnya dengan nada merayu dan yang dibuat-buat. Aku memutar otak. Emang semalam aku ngapain sama dia? Hanya nonton wayang yang gak jelas itu kan? Ku balas dengan anggukan kepala, berharap ia segera pergi. Beruntung, ia berdiri setelahnya. Saat ia berlalu, aku memandangnya sambil menyesap es teh di tangan. Ia pun menoleh, lalu mengerling. Aku mengangkat alis. Gila. Sore ini seperti biasa. Aku membantu Leudin di kandang. Aku ingat apa kata Inayah untuk mencari suatu benda milik Devi. Aku pun mendekatinya. Apa sampean punya barang milik Devi? Ia pun menoleh saat memberikan makan kambing. Ia terdiam sesaat seolah berpikir. Sebenarnya dulu ada gelang kaki miliknya. Aku gak tahu sekarang di mana. Padahal udah tak simpan dalam kotak. Tapi kok ya masih hilang. Mungkin ada yang ngambil. Jawabnya seraya menata rumput di kotak kayu depan kandang. Yang ada loncengnya itu ya? Ia pun menoleh lagi. Kok Neng Diva bisa tahu? Tanya Leudin. Aku kan sudah bilang, Le. Dia sering mendatangiku. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Dia kembaranku kan, Le. Leudin lalu menatapku dengan tajam. Aku tahu ia rindu karena melihatku sama seperti melihat Devi. Ia mengangguk, menaruh rumput, lalu duduk di bangku kecil. Dikeluarkannya bungkus rokok dari dalam saku, lalu mengambilnya satu. Ia menyulut, lalu mengembuskannya ke udara. Makanya, aku kalau lihat Neng Diva itu takut. Ia mengepulkan asap rokok. Lalu aku mengambil alih tugasnya. Ku jejer rumput di balok kayu depan kandang. Kepala-kepala kambing itu keluar dari celah kayu, mengunyah rumput hijau yang masih segar. Aku masih ingin tahu sebenarnya, Le. Kenapa aku dipisahkan dengan saudariku sendiri? Apa salah kami? Kataku dengan nada memelas, berharap Leudin berbelas memberitahu. Memang ada suatu hal yang disembunyikan, karena ini menyangkut aib keluargamu.
jawab Leudin. Kulihat Leudin masih nyaman dengan rokoknya. Aku harus tahu, Le, apa itu? Tanyaku kembali. Lalu ia menyesap sedotan terakhirnya, lalu membuang puntung rokok, lantas menginjaknya. Nanti malam ya, Neng. Ikut aku. Akan kuceritakan semuanya. Asal jangan sampai ketahuan nenek, jawab Leudin. Lalu aku mengembuskan nafas lega. Semoga semua pertanyaanku akan bertemu jawabannya. Aku bersiap pergi. Sesuai dengan rencana yang disusun Leudin, aku berpura-pura untuk meminta tolong padanya mengantarkanku ke toko buku. Tak lupa, aku sudah menghubungi Inayah dan Ria agar semuanya semakin jelas. Nenek masih di musola, jadi aku menunggunya. Aku tak mau ia curiga kalau tidak pamit padanya. Mau kemana, Diva? Tanya Bude di atas ranjangnya saat melihatku keluar dari kamar. Aku masuk dan duduk di sebelahnya. Mau cari buku, Bude, jawabku. Emang kamu tahu di mana toko buku? Tanya Bude. Diantar sama Leudin kok, jawabku. Saat itu pula, Leudin sudah ada di depan pintu kamar Bude Risma. Udah siap, Neng? Kami menoleh. Aku sedikit kaget melihat penampilannya tak seperti biasa. Memakai jaket jean ala Dylan dan celana jean hitam yang sobek membuatnya terlihat lebih muda. Sungguh berkebalikan yang setiap harinya dengan kaos oblong, kedodoran, dan celana kolor. Harum maskulin parfum menambah kesan maco. Aku terkesiap. Din, kamu jangan macam-macam sama Diva ya. Jangan samain dia dengan Devi, ancam Bude seketika. Aku semakin penasaran dengan semua ini. Apa maksudnya, Bude? Bude terlihat bingung. Mungkin dia keceplosan. Devi itu beda sama kamu, Diva. Dia dilahirkan tidak sempurna. Aku yang selama ini merawatnya karena ayahmu telah membuangnya. Sebelum aku sakit setiap hari, aku dan Udin yang mengurus kebutuhannya. Kepalaku semakin panas. Aku tak tahu apa maksudnya. Leudin mendekati kami, memposisikan diri di ujung ranjang Bude. Mbak Risma, sama seperti saat aku menginginkan Devi, aku tak pernah berharap Diva akan membalasku. Devi memang beda, tapi ia masih punya perasaan yang ia tahu selama ini. Aku hanyalah perawatnya saja, tak lebih, dan aku memaklumi itu. Aku hanya melongo mendengar percakapan dua orang di depanku, sembari terus mencerna ucapan mereka. Bahkan, aku tahu bila dulu ia menyukai Fahri, anak Pak Lurah yang sering beli telur ke sini. Tapi aku tak masalah bila bertepuk sebelah tangan. Toh, aku juga sadar diri. Bude terlihat menangis. Aku percaya padamu, Din. Kamu memang tak pernah mengecewakan kami. Lalu nenek datang saat kami dalam suasana haru. Kenapa ini? Kok pada ngumpul di sini? Tanya nenek. Nek, Diva tadi mau pamit ke Budi soalnya nenek belum pulang. Diva mau cari buku, Nek, diantar Leudin, jawabku. Nenek pun menoleh ke Leudin, melihatnya dengan tatapan mengancam. Jangan lama-lama ya, gak usah pakai mampir-mampir, langsung pulang, katanya tegas. Kami berdua hanya mengangguk pasrah. Di depan rumah, Inayah dan Ria datang saat kami akan bersiap. Ia sendiri membawa motor matic merah. Aku duduk sebentar di gazebo menanti Leudin mengambil motor. Saat Leudin sudah di depanku, tiba-tiba kulihat sesosok bayangan Devi di rentetan pohon bambu sebelah rumah. Ia terlihat geram. Aku tercekat
melongo memandangnya. Neng Diva, ayo, ajak Leudin. Aku tetap diam memandangnya, membuat Leudin dan kedua sahabatku mengikuti arah pandanganku. Ketiganya pun terperangah. Devi terlihat menangis saat kami menatapnya. Neng Devi, teriak Leudin seketika. Ia menghentikan tangisnya, lalu menatap Leudin dengan seringai tajam. Wajahnya begitu pucat, dengan mata hitam melingkar tanpa pupil. Aku mendekat ke Inayah, mencari perlindungan. Saya janji, Neng, bakalan ceritain semuanya ke Neng Diva, agar Neng Devi bisa segera tenang di sana. Leudin segera mendekatinya, tapi saat tinggal sepenggal jaraknya, sosok itu menghilang. Leudin terlihat mendengus lesu. Udah, Le, ayo kita pergi, seru Inayah kepadanya. Ia menoleh, tapi dengan pandangan mengerikan tanpa pupil. Aku bersinggut mundur di belakang Inayah. Leudin mulai melangkah dengan gontai. Kakinya diseret menimbulkan suara gemersek dari tumpukan daun kering, diiringi dengan decitan suara gesekan bambu menambah kengerian suasana. Diva, kamulah perebut kebahagiaanku. Suara Leudin terdengar seperti suara seorang gadis. Aku mulai gemetar. Leudin semakin mempercepat langkahnya sambil terus menyeret kaki. Inayah, jeritku padanya. Tapi ia hanya terdiam menatap ke depan dengan tenang. Terburu, aku melangkahkan kaki masuk ke rumah, tapi tersandung dan jatuh di depan tangga kecil pintu. Kulihat Leudin menoleh kasar ke arahku saat aku menjerit. Cepat ia membelokkan langkah. Aku memundurkan tubuh dengan lutut yang mulai berdarah. Inayah dan Ria mencoba mencegahnya, tapi ia didorong keras hingga tersungkur di tanah. Dengan tersengal, ku coba menegakkan badan untuk berdiri. Pagar kayu menjadi pegangan, tertatih aku bangkit. Tetapi jarak kami semakin dekat. Tubuh bergetar tak karuan. Saat mencoba meraih gagang pintu, kutemukan nenek dengan sapu lidi kesayangannya menatap geram Leudin. Ia terkesiap seperti ketakutan, menganga dan terdiam melihat nenek lalu ambruk. Inayah dan nenek segera menghambur ke Leudin. Dengan susah payah mereka berdua menyeret tubuh janggung itu ke lantai depan rumah. Aku tak bisa membantu, sebab kakiku terasa perih. Hanya bisa menyaksikan dan selonjoran di depan mereka. Leudin pun pingsan, terbaring lemas. Lalu nenek masuk ke rumah, entah mungkin untuk mengambil air. Kenapa tak kau pakai kekuatanmu seperti waktu itu? Harusnya mudah kan bagimu. Inayah menatapku tajam, lalu mulai memencet keras jempol kaki Leudin. Kekuatanku hanya untuk arwah, bukan manusia. Aku tak bisa mengusirnya begitu saja. Jika sedang merasuki manusia, harus ada tahapnya, jawab Inayah. Lalu nenek datang kembali dengan seember kecil air. Ia menciprat-cipratkan air itu ke muka Leudin. Inayah masih dengan aktivitasnya, merapal bacaan yang entah apa sembari menggencet jempol kaki Leudin. Selang beberapa menit, Leudin berteriak kencang. Tubuhnya mengejang saat Inayah mengentakkan kakinya ke lantai. Nenek terlihat kaget. Ia terduduk ke belakang. Leudin mulai sadar. Ia celingukan melihat sekeliling, menatap kami dengan pandangan heran. Alhamdulillah, kataku. Leudin mulai mendudukkan dirinya, meringis memegang kepala. Nenek masih terlihat geram, wajahnya memerah seperti menahan amarah. Ia melotot memandang Leudin. Aku tahu ia marah. Seperti tak enak hati, Leudin menundukkan pandangan dari nenek, memandangku tersenyum. Degup
Jantung berpacu tatkala senyum itu tersirat di mata. Rasa yang sama saat pertama kali aku memandang Fahri. Mungkinkah aku menggeleng dan mengalih pandang, menstabilkan getaran dalam dada. Tanpa kusadari, ada tangan terulur di hadapanku, menanti untuk diraih. Aku menengadah, mencari wajah pemiliknya. Inayah tersenyum mengangguk di sana. Ia memapahku berdiri, sedikit kaku karena luka di lutut yang mulai mengering. Nenek membuka pintu lebar-lebar, mengisyaratkan kami untuk segera masuk terpincang. Aku melangkah dengan bantuan rangkulan Inayah. Terkaget aku saat tubuh ini diangkat tanpa permisi. Dalam sekejap, aku sudah dalam gendongan tubuh jangkung Leudin. Ada percikan rasa yang menyala dalam dada kala kedua binar mata kami beradu tanpa sekat. Bahkan bisa kurasakan hembusan hangat napasnya yang menguar di wajahku. Deru suara mobil terdengar berhenti di halaman rumah. Kami menoleh. Aku masih menggelayut di dada bidang Leudin. Saat pintu mobil terbuka, kutemukan Fahri bersama kedua orang tuanya di sana. Fahri menatapku kaget. Segera, ia berlari kecil menghampiri kami. Ada siratan cemburu di wajahnya, tapi meluluh ketika menemukan kakiku yang berdarah. "Kamu kenapa, Fah?" kata Fahri. Entah kenapa, aku semakin mengeratkan pegangan ke tubuh Leudin, seperti suka melihat guratan kecemburuan itu. "Pak Lurah, ada apa ini?" tanya nenek pada ayah Fahri yang mulai mendekat. Aku mengisyaratkan Leudin untuk menurunkanku, lalu terpincang merapat di samping Ria. Ia memandang Fahri dari ujung kepala hingga kaki, lalu tajam menatapku. Heran melihat Fahri berbalut baju formal, seperti akan datang ke acara kondangan. "Maaf, Nek, kami bertamu tanpa memberitahu. Boleh kami masuk?" ujar Pak Lurah dengan sopan. "Oh iya, silahkan." Nenek mengacungkan jempolnya ke dalam rumah. Kami mengikuti nenek ke dalam, lalu duduk melingkar di kursi tamu. Mendengar suara riuh di depan, Bude pun keluar kamar dengan menaiki kursi roda, penasaran dengan apa yang ada. Pak Lurah terlihat gelisah, menatap istri dan anaknya berkali-kali. Begitupun dengan kami semua. Entah apa yang mau mereka sampaikan. Ia berdiam sebentar. "Maaf, Nek, maksud kedatangan kami ke sini mau melamar Nak Diva untuk Fahri." Dek, jantungku berasa copot. Apa-apaan ini? Kami masih sekolah. Untuk apa? Aku juga masih ingin melanjutkan pendidikanku ke jenjang selanjutnya. Bu Lurah mendekat kepadaku, duduk di samping dan memegang tanganku. "Bukan tanpa alasan, kami melamarmu mendadak. Saya juga kaget saat Fahri mengungkap semuanya." Aku mengernyit, lalu mencari mata Fahri, ingin tahu kejelasan semua ini. Aku sudah bosan dengan semua teka-teki. Belum kelar masalah Devi, sekarang Fahri datang menambah rumit isi kepalaku. Fahri menunduk sebentar, menghela napas. Maafkan aku, Diva. Tapi saat itu kita saling mau kan? Aku kesini untuk mempertanggungjawabkan semuanya," kata Fahri. Apa maksudmu? Tanggung jawab untuk apa?" Nenek merangkul bahuku, berusaha mendinginkan. Malam itu, Fah, apa kamu lupa? Malam saat kita menonton wayang, setelah aku antar kamu pulang, tiba-tiba beberapa menit kemudian kamu datang ke rumah. Saat itu rumah sepi, karena ayah dan ibu masih di pendopo balai desa sampai pagi, dan kita melakukan hubungan terlarang itu dengan penuh rasa cinta, kata Fahri
Lalu kami semua melongo, tak percaya. Aku menggeleng-gelengkan kepala cepat. Kamu gila ya? Gak mungkin aku berbuat seperti itu. Tanya sama nenek. Apa aku keluar rumah lagi setelah kamu antar pulang? Tanyaku kepada Fahri. Nak Fahri, maaf. Saya juga masih ingat betul. Diva tak kemana-mana lagi malam itu. Dia tidur bersama saya. Masa iya saya mengigau? Kata nenek memperjelas. Fahri berdiri, menarik sesuatu di kantong depan celananya, lalu menunjukkannya pada kami. Ini, Fahri menunjukkan gelang kaki. Ini buktinya. Rincingan lonceng gelang itu mengingatkanku pada sosok Devi yang kulihat ikut di boncengan Fahri malam itu. Leudin lalu mengambil gelang itu dari tangan Fahri, memandangnya sendu. Ini gelang kaki punya Neng Devi. Jadi selama ini kamu yang sudah mengambilnya? Tanya Leudin. Devi siapa? Gelang itu tertinggal di kamarku setelah kejadian malam itu. Kamu jangan mengelak lagi, Diva. Buktinya sudah jelas. Kamu juga menikmatinya kan? Kata Fahri. Refleks, aku berdiri terpincang mendekat, menggambarnya keras. Tak terima atas tuduhan yang menjijikan itu. Ria dan Inayah menahanku, menyeretku untuk kembali duduk. Kami semua terdiam sesaat, canggung dan bingung dengan keadaan. Pak Lurah mencoba mencairkan suasana. Maafkan anak saya, Diva. Sekarang saya jadi bingung mau percaya sama siapa. Ini rumit. Leudin, apa benar itu gelang punya Devi? Akan ku coba untuk mengungkapkannya. Kalian, semua warga kampung ini, sudah tahu kan kemampuan saya? Bukan bermaksud sombong, hanya ingin memperjelas semuanya. Sahut Inayah dibalas anggukan semua orang. Leudin segera memberi gelang itu pada Inayah. Ia memandang gelang itu, lalu menggenggamnya erat sembari menutup mata. Seketika keadaan menjadi hening. Mata kami terpusat pada Inayah. Terlihat, ia menggeleng ke atas bawah, kiri kanan, sesekali mengangguk. Masih dengan mata terpejam, layaknya mengikuti kata hati. Keringat mulai membasahi dahinya. Beberapa menit setelahnya, matanya membelalak. Kami terkaget. Di sampingku, Ria menggenggam tanganku erat karena melihat mata Inayah yang melotot tanpa pupil. Ia tertawa dengan suara yang berbeda. Fahri, aku bahagia bisa bersamamu semalaman memandu kasih. Semua orang saling pandang, mencerna apa yang dikatakan Inayah. Kamu siapa? Tanya Fahri. Budi mendekati Inayah. Ia memutar ban kursi rodanya mendekat, memandang rindu gadis di depannya. Devi, kaukah itu, Nduk? Inayah menatap Budi. Ada guratan sedih di wajahnya, membuat garis bibirnya turun. Bude, aku sayang Bude, sama Leudin juga. Tolong bilang nenek, jangan pukul aku lagi pakai sapu lidi itu. Sakit. Rintihnya depan Bude. Kulihat nenek menggertakkan giginya geram menahan emosi. Apa maksud semua ini? Tanya Pak Lurah bingung. Inayah kembali memejam. Ia menggeleng-gelengkan kepala dan semakin mengeratkan genggaman tangannya pada gelang itu, seperti sedang berusaha melawan. Luruhan keringatnya semakin deras mengucur. Kami hanya mampu menunggu tanpa bisa berbuat apa-apa. Perlahan, ia membuka mata. Lega rasanya melihat keadaan matanya yang kembali normal. Ia pun mengembuskan napas berat. Maaf, akan kubongkar semuanya. Inayah bercerita bahwa Devi adalah saudara kembarku. Ketika lahir, Devi sudah cacat di kakinya. Saat sudah mulai bisa berjalan, ia tak normal,
berjalan dengan menyeret kaki. Ditambah lagi, dia mengidap autisme yang membuat ia sedikit keterbelakangan mental. Waktu itu, ibuku sedang berada di puncak karirnya. Ia tak ingin seluruh dunia tahu bahwa ia mempunyai anak yang cacat, apalagi nenek. Ia tak ingin reputasi menantunya hancur, hingga mereka memutuskan untuk menyembunyikan Devi dari sorotan semua orang. Di desa ini pun hampir tak ada orang yang tahu keberadaan Devi, karena nenek mengurungnya di gudang belakang samping kandang. Sesekali orang tuaku datang untuk menyambangi, tapi mereka tak pernah menganggap Devi sebagai anaknya, hanya datang untuk memberikan uang sebagai pemenuhan kebutuhan saja. Beruntung, ada Budi dan Leudin yang begitu menyayangi Devi. Mereka menganggap Devi seperti anak normal pada umumnya, hingga saat Devi tumbuh remaja. Fahri, yang sering beli telur ke kandang, diam-diam dilirik oleh Devi melalui lubang kecil di ruangan itu. Ia kagum akan sosoknya. Acap kali ia bercerita dengan berangan-angan menikah dengan Fahri kepada Budi dan Leudin. Nenek memberi gelang kaki dengan lonceng agar saat ia butuh apa-apa tinggal membunyikannya. Namun, semua itu malah membuat Devi semakin sering menggoyang-goyangkan kaki karena ia tak ingin sendiri di sana. Hingga seringkali nenek memukulnya dengan sapu lidi yang membuat ia semakin tersiksa. Semakin lama, tubuhnya semakin ringkih karena sering dipukul. Ia tertekan dan membuatnya terserang berbagai penyakit dalam. Hingga akhirnya, ia mengembuskan nafas terakhirnya dan dikubur di kebun belakang rumah agar tak diketahui orang. Astagfirullah, segitu teganya ya nenek, ucap Bu Lurah tak percaya menggelengkan kepala. Nenek hanya bisa diam menunduk. Satu hal lagi, meninggalnya orang tuamu juga disebabkan oleh Devi. Arwahnya mengikuti mereka saat pulang syuting dan menggebrak kaca depan mobil. Akibatnya, ayahmu tak bisa mengontrol setir yang membuatnya oleng dan menabrak, kata Inayah kepadaku. Mungkin dia iri kepadamu karena kamu bisa hidup bahagia dan normal, disayangi oleh semua orang, apalagi Fahri, orang yang pernah Devi kagumi, malah jatuh cinta kepadamu. Sahut Ria menambahkan. Jadi, semua sudah jelas kan? Bagaimana Diva? Apa kamu mau menerima lamaran anak saya? Pak Lurah menatapku tegas. Ku jawab pula dengan lugas. Maaf Pak, setelah tahu semua ini, saya tak mau lagi membuat saudariku dendam padaku. Saya tak bisa menerima. Biarkan Devi tenang di sana, tanpa membuat lagi luka untuknya, kataku kepada Pak Lurah. Jadi yang tidur denganku itu hanya arwah? Ini tak masuk akal. Padahal aku berharap ini nyata, kata Fahri diikuti lototan semua orang. Aku meliriknya dengan pandangan muak. Detik ini juga aku mulai membencinya. Dasar lelaki mesum. Pandanganku beralih pada Leudin yang berada di samping Fahri. Entah ada rasa nyaman saat menatapnya. Lelaki sederhana tanpa banyak gaya, dan tentunya begitu menyayangi Devi, saudariku. Pipi terasa merona saat mata kami bertemu pandang. Senyumannya mampu meluluhlantahkan hatiku yang sedari tadi memanas. Pak Lurah pun berdiri mengajak keluarganya untuk berpamit. Maafkan kehadiran kami yang memalukan ini ya, Nak Diva. Atas nama Fahri, sekali lagi saya minta maaf. Saya berjanji akan membuatnya lebih mengerti adab, tuturnya sembari mengatupkan tangan. Saya yang seharusnya berterima kasih Pak, karena kedatangan keluarga Bapak, akhirnya semua masalah selama ini bisa terungkap. Terima kasih, ucapku seraya melirik nenek yang celingukan.
Saat berpamit, Fahri menggenggam tanganku lama. Ku coba menariknya, tapi ia malah tersenyum menyeringai. Saat itu pula, kulihat bayangan Devi dari dalam rumah dengan wajah yang memelas. Ku sentakkan saja dengan kasar. Ayahnya segera menyeret tubuhnya menjauh, melangkah keluar rumah dan berlalu. Setelah kejadian malam itu, seringkali kutemukan nenek melamun sendiri. Bahkan terkadang ada buliran air merembas ke pipinya. Aku tahu ia menyesal, tapi mungkin sedikit gengsi untuk mengakuinya. Hampir tiap malam, Devi datang menemuiku. Tak ada lagi rasa takut padanya. Malah aku merasakan kenyamanan saat kurasakan ia tidur di sebelahku. Demikian pula dengannya, tak pernah kulihat lagi wajah seram dan dendam darinya. Hanya wajah teduh dan menenangkan. Mungkin inilah yang diinginkannya, bisa berkumpul denganku dengan penuh rasa kasih sayang. Segala rayuan Fahri pun tak pernah kuhiraukan. Bukan bermaksud sombong, tapi demi menjaga hati saudariku, Devi. Budi pun terlihat lebih sehat. Beliau bilang bahwa seringkali Devi datang menemuinya dengan wajah sumringah, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Hubunganku dengan Leudin kini jauh lebih dekat. Bahkan aku lebih suka menghabiskan waktu hari-hari bersamanya. Neng Diva, apa boleh aku ngomong sesuatu? Kata Leudin saat kami berada di kandang memberi pakan ternak. Iya, apa? Tanyaku meliriknya, sedang aku berdiri di hadapan kandang kambing menjajar rumput. Aku tahu kita mempunyai rasa yang sama. Jangan mengelak, karena aku takut ditolak. Aku ini pemalu, Neng. Gak mungkin nyatain cinta bila tidak diterima. Aku akan setia menunggu Neng Diva sekolah tinggi-tinggi. Gapai cita-citamu, tapi jangan campakkan aku. Ungkapnya yang membuat pipiku kian merona. Aku benar-benar terpana oleh ungkapan kata cinta yang mungkin tak ada romantis-romantisnya. Tapi itu sudah membuatku meluluh. Gaya bicaranya yang sopan dan begitu menghargaiku. Itulah yang kusuka, tanpa perlu memegang atau mengelus seperti Fahri waktu itu. Kini aku percaya bahwa cinta yang tulus tidak diperlakukan pembuktian nyata. Bukan soal fisik, materi, ataupun nafsu semata. Karena bila memang cinta, dia justru akan menjaga. Aku hanya tersenyum menunduk, menyembunyikan wajahku yang mulai memanas dan merona. Aku meliriknya sekali lagi. Aku baru menyadari wajah Leudin semakin kesini mirip sekali dengan Aryo Bayu, pemain film Indonesia dengan kulit eksotis itu. Ia berdiri mendekat ke arahku dengan tangan yang masih belepotan dedak. Aku mulai negatif thinking, takut hal yang sama terjadi saat bersama Fahri. Tingkahku menjadi canggung. Ada yang sedang menahan malu rupanya. Ia menggodaku, lalu mentowel pucuk hidungku. Ada yang hangat menempel di sana. Ih, Leudin, kotor nih ah. Mukaku cemberut membersihkan hidung yang terkena dedak. Oh, maaf ya, katanya, seraya mengusapkan kembali tangannya di hidungku yang makin menambah kotor. Ia tertawa girang. Aku jadi ikutan terpinggal. Ku tarik tangannya, lalu ku tempelkan pada pipinya sendiri. Ia kaget. Kami mulai saling serang. Samar, kulihat bayangan sosok Devi di gudang sebelah kandang. Ia tersenyum di sana, seakan ikut larut bahagia melihatku bersama Leudin. Malam ini, kembali aku ingin tidur bersama nenek, karena aku merasa bersalah telah membuatnya selalu termenung sendiri. Nek, Diva tidur di sini ya. Pintaku membuka kelambu ranjang, lalu ia tersenyum mengangguk. Aku mulai melangkah ke atas ranjang, merebahkan diri di sebelahnya. Ia menatapku lama, lalu perlahan mulai terisak. Maafkan
Nenek, Dok. Nenek sudah salah. Tidak seharusnya kalian dipisahkan, kata nenek. Pandangan itu penuh haru. Ku peluk tubuh renta ini dengan penuh kasih. Samar ku dengar kemerincingan lonceng itu mendekati ranjang. Kami menemukan Devi di hadapan pintu, tersenyum mengangguk. Segera nenek menyembunyikan sapu lidi yang selalu di sampingnya. Aku terharu bahagia. Perlahan, bayangan itu samar dan menghilang di balik kupalan asap. Devi, kini aku sudah mulai mengenalmu. Mungkin bagimu ini terlambat, tapi tidak untukku. Bahkan aku bahagia ketika tahu mempunyai saudari satu ari-ari denganku. Janganlah lagi menaruh dendam untukku. Aku berjanji akan selalu titipkan doa untukmu dan kedua orang tua kita. Bahagialah di sana. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.